Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita bertemu lagi pada minggu ke-6 ini. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Jadi apa sih sistem informasi pemasaran itu? Jadi sistem informasi pemasaran atau disingkat dengan MIS, yaitu Marketing Informasi System, itu terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan yang tepat waktu, akurat kepada membuat keputusan pemasaran. Nah, di sini ada sistem informasi pemasaran. Nah, kalau berdasarkan kita lihat berdasarkan gambar ini, itu bisa dijelaskan. Jadi berdasarkan gambar itu menjelaskan tentang konsep sistem informasi pemasaran. Jadi sistem informasi pemasaran itu dimulai dan diakhiri dengan manajer pemasaran. Nah, tetapi manajer itu di seluruh organisasi itu harus dilibatkan dalam sistem informasi pemasaran ini. Jadi pertama itu ia berinteraksi dengan manajer untuk menilai kebutuhan informasi mereka. Nah, selanjutnya itu mengembangkan informasi yang dibutuhkan. Dari catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan proses riset pemasaran. Jadi analisis informasi, proses informasi agar lebih berguna. Terakhir, sistem informasi pemasaran itu mendistribusikan informasi kepada manajer dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk membantu dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian pemasaran. Nah, di sini ada fungsi dari sistem informasi pemasaran. Jadi ada 3 ya. Yang satu itu menilai kebutuhan informasi, ya dua itu mengembangkan informasi, dan ketiga itu yaitu kecerdasan pemasaran atau intelijen pemasaran. Jadi menilai kebutuhan pemasaran itu sistem informasi pemasaran yang baik itu menyeimbangkan informasi yang ingin dimiliki manajer dengan informasi yang benar-benar mereka butuhkan dan dapat diperoleh. Sedangkan untuk yang kedua itu mengembangkan informasi. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran itu dapat diperoleh dari catatan internal perusahaan, intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Jadi sistem analisis informasi itu memperoleh informasi ini dan menyajikannya dalam bentuk yang berguna bagi manajer. Nah, dari gambar yang tadi kalian proses sistem informasi pemasaran itu di situ ada pengembangan informasi pengembangannya. Di situ ada internal record, ada marketing intelligence, marketing research, dan informasi analisis. Sekarang kita masuk ke sumber informasi pemasaran. Jadi di sini ada 9 sumber informasi pemasaran dalam hospitality. Jadi di sini ada internal data. Jadi banyak perusahaan membangun database internal yang luas. Jadi kumpulan elektronik, konsumen, dan informasi pasar yang diperoleh dari sumber data dalam jaringan perusahaan. Jadi manajer pemasaran itu dapat dengan mudah mengakses dan bekerja dengan informasi dalam database untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran, merencanakan program, dan mengevaluasi kinerja. Jadi informasi dalam database itu dapat berasal dari berbagai sumber. Jadi departemen pemasaran itu memberikan informasi tentang transaksi pelanggan, demografi, psikografis, dan perilaku pembelian. Yang kedua itu adalah informasi riwayat tamu. Jadi satu-satunya elemen terpenting dalam sistem informasi pemasaran perhotelan adalah memiliki proses untuk menangkap dan menggunakan informasi tentang tamu. Jadi informasi tamu itu sangat penting untuk meningkatkan layanan, membuat program perikanan dan promosi penjualan yang efektif, mengembangkan produk baru, meningkatkan produk yang ada, dan mengembangkan rencana pemasaran dan penjualan, serta untuk mengembangkan dan menggunakan program manajemen pendapatan yang efektif. Namun sayangnya itu terlalu banyak perusahaan perhotelan yang hanya memiliki gambaran sama tentang siapa tamu mereka itu. Dan di sini ada informasi mengenai tren. Jadi informasi mengenai tren itu, tren tamu itu sangat penting untuk perencanaan dan manajemen pendapatan atau hasil. Jadi jenis informasi tren tamu yang digunakan oleh hotel itu maskapai penerbangan, jalur pelayaran, dan perusahaan persewaan mobil. Itu meliputi pola pemesanan, pembatalan, persentase konversi, jadi persentase pertanyaan untuk reservasi, pola pemesanan yang berlebih,
tren historis pada hunian untuk musim prima, bahu, dan sepi. Nah, ada juga pola hasil menurut musim. Jadi pengumpulan informasi itu penting itu membutuhkan perencanaan yang cermat oleh sistem informasi manajemen. Jadi jarang jika pernah untuk mencoba mengambil dan menggunakan data dari file perusahaan jika pertimbangan sebelumnya tidak diberikan ke formulir yang akan diperlukan. Sekarang kita masuk ke kartu komentar tamu. Jadi kartu komentar tamu itu sering ditemukan di meja ruang makan dan di kamar tamu atau diserahkan kepada pelanggan yang akan berangkat. Jadi mereka memberikan informasi yang berguna dan dapat memberikan wawasan tentang area masalah. Nah, di sini masuk kepada mendengarkan dan berbicara dengan tamu. Jadi di sini mendengarkan dan berbicara dengan tamu itu banyak organisasi telah mengembangkan cara formal untuk berinteraksi dengan tamu. Jadi hotel itu menawarkan resepsi gratis di sore hari untuk tamu yang sering berkunjung. Nah, ini tidak hanya sebagai cara mengucapkan terima kasih pada para tamu, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengelola untuk berbicara dengan tamu mereka. Yang selanjutnya ada sistem otomatis. Jadi penurunan biaya dan peningkatan kapasitas sistem sejarah tamu otomatis itu akan memungkinkan hotel untuk menciptakan hubungan dekat dengan pelanggan mereka sekali lagi. Nah, di sini jelas terlihat setiap properti hotel atau perusahaan perhotelan seperti perusahaan pelayanan besar itu harus menggunakan sistem otomatis. Jadi berbagai sistem itu tersedia dan harus diperiksa dengan cermat dan diuji sebelum membeli. Nah, di sini ingatlah bahwa sistem informasi tamu otomatis adalah bagian dari sistem yang lebih luas seperti pemasaran database dan manajemen hasil ataupun pendapatan. Nah, sekarang kita masuk ke mystery shopper. Nah, mystery shoppers ini adalah industri bernilai 1,5 miliar dolar. Jadi perusahaan perhotelan itu sering mempekerjakan pembeli terselubung atau misterius untuk menyamar sebagai pelanggan dan melaporkan kembali pengalaman mereka. Jadi pembeli misteri ini digunakan dalam semua jenis operasi. Contohnya seperti McDonald's itu menggunakan program belanja misteri untuk memastikan toko mereka berkinerja baik sesuai standar mereka. Jadi mereka memposting hasil di web, membuatnya dapat diakses oleh manajer lokal dan manajer perusahaan. Sekarang kita masuk ke catatan perusahaan. Jadi catatan perusahaan itu salah satu sumber informasi yang paling disalahgunakan adalah catatan perusahaan. Jadi manajer pemasaran itu harus memanfaatkan informasi yang saat ini dihasilkan oleh berbagai departemen. Jadi seperti riwayat tamu dan riwayat klien pada klien korporat, potensi juga merupakan informasi yang berguna bagi perusahaan. Terakhir adalah informasi point of sale. Jadi atau singkatannya POS. Nah, di sini untuk restoran, register POS ini niscaya akan menawarkan kesempatan untuk mengumpulkan, mendistribusikan melalui komputer informasi yang saat ini yang dimasukkan ke dalam laporan secara manual. Jadi sistem POS ini dapat mengumpulkan informasi tentang pelanggan restoran individu, tempat kartu kredit di mana kartu kredit digunakan. Nah, kita sekarang masuk ke kecerdasan pemasaran. Jadi intelijen pemasaran itu. Jadi intelijen pemasaran itu mencakup informasi sehari-hari tentang perkembangan dalam lingkungan pemasaran yang membantu manajer itu mempersiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran dan taktik jangka pendek. Jadi intelijen pemasaran itu dapat berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Nah, seperti dilihat pada gambar ini. Jadi ada sumber eksternal dan sumber internal. Jadi apa aja sih sumber internal dan sumber eksternalnya? Sumber internal. Jadi sumber internal itu termasuk eksekutif, pemilik, dan karyawan perusahaan. Sedangkan sumber eksternal itu termasuk di sini pesaing, badan pemerintah, pemasok, majalah perdagangan, surat kabar, majalah bisnis, buletin dan pertemuan asosiasi perdagangan dan database yang tersedia di internet. Jadi sekarang kita masuk ke penelitian pemasaran. Jadi penelitian pemasaran atau riset pemasaran itu adalah proses yang mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, memantau dan mengevaluasi tindakan dan kinerja pemasaran serta mengkomunikasikan temuan dan implikasinya kepada manajemen. Jadi riset pemasaran itu berorientasi pada proyek dan memiliki awal dan akhir. Ini itu memasukkan informasi ke dalam sistem informasi pemasaran
yang sedang berlangsung. Sekarang kita masuk ke proses riset pemasaran ya. Jadi proses riset pemasaran itu terdiri dari 4 langkah. Yang satu, mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, menyusun rencana penelitian. Yang ketiga, melaksanakan rencana penelitian. Serta yang terakhir itu menafsirkan dan mempresentasikan temuan. Sekarang kita masuk ke mendefinisikan pengembangan, perencanaan, penelitian. Jadi di sini itu ada mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Jadi di sini ada 3 jenis tujuan untuk proyek riset pemasaran. 1, eksplorasi, 2, deskriptif, dan 3, kausal. Jadi kalau eksplorasi itu untuk mengumpulkan informasi awal yang akan membantu mendefinisikan masalah dan menyarankan hipotesis. Nah, deskriptif itu untuk menggambarkan ukuran dan komposisi pasar. Yang terakhir, kausal itu menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Yang kedua itu ada mengumpulkan informasi sekunder. Jadi untuk memenuhi kebutuhan informasi manajer itu, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Jadi data sekunder itu terdiri dari informasi yang sudah ada di suatu tempat dikumpulkan untuk tujuan lain. Nah, data primer itu terdiri dari informasi yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang ada. Yang terakhir itu mempresentasikan rencana penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti itu pemasaran harus merangkum rencana tersebut dalam sebuah proposal tertulis. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan penelitian. Jadi 3 pendekatan penelitian dasar itu adalah observasi, survei, dan eksperimen. Jadi penelitian observasi itu yaitu pengumpulan data primer dengan mengamati orang, tindakan, dan situasi yang relevan. Sedangkan riset survei itu ada surveinya itu berdasarkan struktur dan tidak struktur, langsung mau tidak langsung, namun paling cocok untuk mengumpulkan informasi secara deskriptif. Nah, penelitian eksperimental itu ya paling cocok untuk mengumpulkan informasi kausal. Metode kontak. Jadi sini informasi itu dapat dikumpulkan melalui surat, telepon, atau wawancara pribadi. Jadi di sini ada rencana pengambilan sampel. Jadi di sini kita masuk ke rencana pengambilan sampel. Jadi peneliti pemasaran itu biasanya menarik kesimpulan tentang kelompok konsumen besar dengan mengambil sampel. Jadi sampel adalah segmen populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa rancangan sampel. Jadi merancang sampel itu membutuhkan 4 keputusan. 1, siapa yang akan disurvei. 2, berapa banyak orang yang harus disurvei. 3, bagaimana cara memilih sampel. Dan 4, kapan survei akan diberikan. Sekarang kita masuk ke instrumen penelitian. Jadi dalam pengumpulan data primer itu peneliti pemasaran mempunyai pilihan instrumen penelitian utama, yaitu 1, wawancara itu berupa terstruktur dan tidak terstruktur, perangkat mekanis, dan model terstruktur seperti pasar uji. Jadi wawancara terstruktur itu menggunakan kuesioner. Jadi di sini ada instrumen mekanik peneliti. Jadi di sini instrumen mekanik itu untuk memantau perilaku konsumen. Jadi metode ini sesederhana mencatat berapa banyak yang dikonsumsi pelanggan sehingga mengukur bagaimana aktivitas otak itu bisa berubah ketika terpapar rangsangan pemasaran yang berbeda. Nah, di sini ada manajer restoran itu menggunakan sistem POS untuk melacak penjualan item menu. Jadi manajer itu dapat mencari peningkatan penjualan barang promosi untuk mengukur keberhasilan suatu promosi. Jadi di sini ada program loyalitas pelanggan, yaitu melacak kebiasaan pembelian pelanggan dan menggunakan informasi ini untuk menawarkan penghargaan loyalitas. Jadi jika pelanggan tidak pernah membeli hidangan pembuka, mereka mungkin ditawari hidangan pembuka sebagai bonus loyalitas. Karena item gratis ini kemungkinan besar tidak akan mengurangi rata-rata cek pelanggan. Jadi melacak apa yang dikonsumsi pelanggan adalah cara yang sangat sederhana namun sangat efektif untuk memahami perilaku pelanggannya. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.